sahabatkemas.com. Balik lagi dengan Servina Vivien Dan saya Sekar Hayu dalam Obrolan Newsroom. Hari ini sebenarnya cuaca di luar dingin-dingin. Iya, mendung ya hari ini dan sempat hujan ya tadi. Sempat hujan gitu. Tapi ternyata hari ini kita mau membawa berita yang masih tetap hangat dan relevan ya. Betul, ternyata ya. Tentunya setiap hari ya, setiap harinya. Obrolan Newsroom hadir tuh pasti kan memberikan informasi dan berita yang masih hangat lah. Betul. Dan pastinya juga semoga bisa membuka informasi baru juga gitu ya untuk masyarakat. Apalagi kan kita baru-baru aja nih ngerayain kemerdekaan Indonesia yang ke-81 gitu. Betul. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu masih lumayan dipertanyakan ya. Sebagai masyarakat biasa nih, kaum awam, udah berasa belum sih kemerdekaan ini? Dan ternyata nggak cuma masyarakat awam aja, ada yang lebih spesifiknya ini guru. Nah, kemerdekaan bagi guru gitu ya. Karena banyak banget kan berita-berita, isu-isu yang ngobrolin tentang isu ini gitu kan ya. Jadi kayak sebenarnya hak guru ini seperti apa sih penegakannya di Indonesia, dan sampai sekarang ternyata nasib para guru ini masih sering terombang-ambing gitu kan Vivian ya. Ada yang gajinya telat, ada yang statusnya juga belum jelas dan lain sebagainya. Atau bahkan suka gajinya tuh dirapel beberapa bulan tuh baru digaji gitu. Padahal nih sebenarnya jadi guru tuh nggak cuma ngajar di kelas atau bikin materi doang ya, tapi sebenarnya bisa jadi sampai jadi tempat curhat murid, jadi moderator kalau ada murid yang berantem. Apalagi kalau muridnya nih pada bandel-bandel ya. Itu kan pasti ekstra ya tenaganya, effort. Tapi kalau Sekar nih kelihatannya kayak anak kesayangan guru ya. Anak baik-baik, alim enggak. Kayaknya Vivian juga deh dulu waktu sekolah ya. Suka menjilat guru, suka, betul. Karena nilai nomor 1 gitu ya. Nilai nomor satu. Tapi kalau ngomongin nasib guru, yang paling krusial tuh kayaknya sekarang tuh statusnya gitu ya. Karena setelah berbulan-bulan digantung, akhirnya nih DPR dan pemerintah sepakat gitu bahwa nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau biasa lebih kenal P3K gitu ya. Itu mulai tahun 2026 ini berubah gitu kebijakannya. Jadi 2026 ini guru P3K paruh waktu diangkat jadi pegawai penuh waktu. Nah, kabar ini jelas bikin ratusan ribu guru di Indonesia yang seneng ya. Akhirnya wah ada masa depan nih. Iya, ada kejelasan status gitu kan hari ini. Tapi ada yang lebih menarik gitu buat yang pengen jadi PNS terutama ya. Jadi pemerintah nih rencananya bakal buka jalur CPNS khusus guru P3K di awal tahun 2027, Vivian. Tapi sebenarnya ini jangan seneng dulu ya, karena ini bukan otomatis dari P3K langsung jadi PNS ya, tapi sebenarnya guru P3K tetap harus mengikuti seleksi CPNS dan lolos ujian berbasis merit seperti peserta lainnya. Jadi sebenarnya ini kayak ya orang mau daftar PNS pada umumnya ya. Benar, cuma statusnya sebelumnya sudah jadi guru P3K gitu kan. Nah, satu lagi yang paling krusial gitu kan, status kepegawaian guru P3K ini bakal pindah jadi pegawai pemerintah pusat. Jadi artinya gimana nih gitu kan? Jadi mereka tuh tetap ngajar di sekolah di daerah masing-masing gitu kan ya, tapi beban gajinya tuh dipindah dari APBD ke APBN pusat. Gitu. Jadi yang menggaji mereka ini adalah pemerintah pusat gitu ya. Soalnya di banyak daerah yang udah kewalahan buat bayar gaji guru karena anggaran transfer dari pusat itu dipangkas sampai ke belanja pegawai daerah itu bengkak di atas 50%. Makanya Kemendagri juga tegas buat melarang kepala daerah rekrut honorer baru lagi. Tapi pasti ada yang mikir ya akhirnya. Kira-kira kalau mindahin beban gaji ke APBN, apalagi kan biayanya pasti besar gitu kan ya. Apakah bisa jadi solusi nyata atau sebenarnya cuma mindahin krisis anggaran aja gitu kan? Benar sih, karena kan kalau misalnya di APBD sendiri ini sudah menjadi isu tentang duitnya nih nggak ada gitu kan. Tuh kalau mau diarahin lagi ke pusat ya, pusat juga dengan banyak tanggungan, belum lagi dengan efisiensi. Ya ini sih takutnya ya. Takutnya cuma menggeser aja, mindahin doang. Hanya gitu ya. cuman terlihatnya seperti skema aja, tapi pada saat pelaksanaannya tetap empot-empotan juga nih para guru gitu kan. Akhirnya ini pemerintah sih sebetulnya sudah menjamin ya kalau semua simulasi anggaran itu udah dihitung secara matang tanpa merusak keuangan negara, dan dengan target defisit anggaran tetap dijaga di angka 2,4%.
Nah, tapi tentu ya komitmen eksekusi di lapangan tuh wajib kita kawal bersama. Jadi Bener. apakah nanti rencananya bisa dieksekusi dengan baik atau tidak, masyarakat dan publik harus tetap memantau gitu ya. Betul banget. Nah, makanya nih untuk tahu kejelasannya seperti apa hasil rapat kementerian dan DPR, kita simak dulu video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru untuk termasuk di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Oke, nah itu dia tadi ya penyampaian dari Pemerintah. pemerintah bahwa memang ini akan diupayakan gitu skemanya yang dari APBD mau dipindahkan ke pusat. Itu APBN gitu. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam gitu kan ya, mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan guru P3K, kita sudah terhubung dengan Profesor Asep Sumaryana, yaitu sebagai pengamat kebijakan publik di Universitas Padjadjaran atau Unpad. Halo, selamat sore Prof. Asep. Selamat sore Prof. Asep. Iya, Salam di sehat, Prof. studio nih ada saya Vivien dan juga saya Sekar. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Prof, langsung aja nih. Ini kan lagi lumayan ramai ya tentang P3K ini dari APBN mau dipindah ke APBD. Dari APBD dipindah ke Maksudnya dari APBD mau ke APBN. Dari Prof sendiri nih melihat kebijakan alih status guru P3K jadi ASN pusat ini seperti apa sih, Pak? Prof? Kalau kita lihat dari sisi itu, pertama bahwa pengalihan beban dari daerah kepada pusat itu mungkin angin segar bagi pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kan seringkali kewalahan untuk membayar para guru yang selama ini mengabdi di daerahnya tanpa melihat apakah dia itu guru ASN, P3K, atau sebagai honorer. Nah, ketika dipindahkan ke pusat, berarti kan beban dari daerah pindah ke pusat. Dan itu memang ada keuntungan bagi daerah. Tapi mungkin jadi beban juga bagi ASN itu sendiri. Karena ketika pusat yang memegang kendali mengenai ASN P3K tadi atas guru, berarti kan si guru itu bisa dipindahkan oleh pusat itu antar provinsi juga.
Kalau sebelumnya dipindahkan di seputar kabupaten kota atau di dalam provinsi, sekarang mungkin bisa pindah. Nah, mengapa demikian? Karena masing-masing daerah tidak memiliki kecukupan sumber daya guru yang sama. Padahal kebutuhan guru itu juga sama di masing-masing tempat, cuman sumber daya gurunya itu yang berbeda. Nah, dampaknya mungkin bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu kelihatannya pemerintah dengan cara seperti itu mesti apa namanya bijaksana untuk mengatur para ASN ini. Yang ketiga, karena ASN itu di masing-masing daerah dengan P3K itu diatur oleh pemerintah, mungkin penghasilan dari masing-masing daerah juga berbeda karena itu ditentukan oleh kemampuan daerah untuk membayar mereka. Ketika ditarik ke pusat, bisa jadi ada standarisasi dari masing-masing ASN itu untuk memperoleh penghasilan tetapnya, kecuali penghasilan lainnya, misalnya tunjangan dan segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu disikapi. Yang keempat, mungkin seleksi dari ASN untuk ditempatkan di tempat-tempat tertentu itu juga mungkin lebih bagus karena langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena memang selama ini juga kan itu amat konstitusi yang dipesankan oleh Undang-Undang Dasar bahwa memang setiap warga negara kan berhak mendapatkan pendidikan. Dan ketika pendidikan diberikan haknya kepada warga, maka kewajiban pemerintah untuk menyediakan guru dan segala macam. Nah, selama ini guru kan banyak yang terkatung-katung. Pagi-pagi ngajar, sorenya ngojek, atau mungkin yang lainnya belanja ke sana kemari, sehingga fokus untuk mengajarnya mungkin kurang bagus. Nah, kalah oleh misalnya saat ini oleh petugas SPPG yang tiba-tiba dapat langsung jadi angkat. Guru kan enggak. Nah, jadi dengan cara seperti itu, mudah-mudahan ini menunjukkan itikat baik pemerintah bahwa memang pendidikan ini karena amat konstitusi menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan. Dengan dana 20% jangan sampai juga nanti diambil oleh kegiatan-kegiatan lain di luar pendidikan itu sendiri. Nah, ini hal-hal penting barangkali yang saya cermati sedikit. Terima kasih, Mbak. Oke, baik Prof. Nah, Prof, Kemendagri sendiri kan mencatat ada puluhan daerah yang akhirnya terancam gagal bayar gaji P3K gitu kan, karena belanja pegawai membengkak di atas 30%, ditambah lagi dengan adanya pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Jadi apakah memindahkan beban gaji ke APBN ini adalah solusi jangka panjang yang sehat gitu Prof pada akhirnya? Kemungkinan seperti itu, artinya pemerintah pusat juga mesti mengevaluasi setiap pengeluarannya, sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting, pengeluaran-pengeluaran yang dadakan itu bisa dicermati lagi, supaya jangan sampai alokasi yang telah direncanakan lama kemudian kalah oleh kegiatan-kegiatan mendadak sehingga anggarannya diambil untuk kegiatan mendadak seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini mungkin kontrol masyarakat juga akan semakin luas sehingga dengan demikian aktivitas pemerintah pusat maupun di daerah itu dikontrol oleh masyarakat sehingga melalui guru ini maka yang P3K maka kegiatan-kegiatannya akan dikontrol, misalnya guru telat dibayar, kemudian guru P3K itu misalnya mendapat potongan, maka itu akan menjadi kontrol sehingga para pihak terkait bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah. Nah, ini penting karena memang kita harus membiasakan untuk kontrol seperti ini agar orientasi dari program-program pemerintah itu betul-betul kepada sasarannya yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi bukan dipangkas, diambil segala macam, dipindahkan ke yang lain. Nah, oleh karena itu, ini hal-hal penting barangkali untuk pusat. Untuk daerah dengan pemindahan seperti ini juga mungkin perlu mata ulang, sehingga jangan sampai ini dianggap sebagai kesempatan untuk merekrut honorer baru di daerah. Tidak begitu juga. Nah, maka ini daerah karena kekurangan biaya juga sebagian, mungkin ini perlu mengontrol untuk mengefisiensikan pengeluaran sehingga dia bisa berjalan melayani publik itu secara optimal
dengan biaya yang telah diatur sedemikian rupa. Demikian barangkali Mbak. Nah, Prof, kalau berdasarkan UU pemerintahan daerah ini kan sebetulnya urusan pendidikan dasar dan menengah itu jadi tanggung jawab kewenangan Pemda. Tapi kalau gurunya nih berstatus pegawai pusat atau dari gaji APBN, tapi ngajarnya di sekolah daerah, apakah ini bisa jadi resiko nih terkait pembagian wewenang di lapangan ya, Prof? Kalau pendidikan dasar menengah tanggung jawab daerah memang betul. Karena kalau untuk pendidikan dasar SD SMP yang 9 tahun itu kan kabupaten kota. SMA itu pemerintah provinsi pendidikannya, sehingga demikian fasilitas yang disediakan oleh daerah, kemudian murid, bangunan segala macam. Tapi guru itu kan bisa diatur oleh pemerintah pusat karena guru adalah instrumen penting yang mengisi aktivitas, yang mengisi tanggung jawab pemerintah agar berjalan sebagaimana yang dikehendaki bersama. Oke. Nah, menurut Prof. Asep sendiri gitu kan, jika urusan administratif, terus juga rotasi hingga mutasi guru ini pada akhirnya harus bergantung pada keputusan kementerian di Jakarta, apakah ini nantinya justru membuat birokrasi pendidikan kita ini kaku dan malah lambat gitu, Prof? Justru memang di daerah juga bagi sejumlah daerah mungkin lambat juga, sebagian juga agak tercecer-cecer juga karena kan tuntutannya banyak macam-macam. Nah, karena itu standarisasi untuk kenaikan jabatan, kenaikan tunjangan dan segala macam di guru itu kan ada standarnya. Misalnya ada undang-undang guru dosen, misalnya di situ kan diatur juga mengenai misalnya kapan guru boleh berkarir. Nah, ketika ini P3K kan ini tidak berkarir sebetulnya P3K itu karena dia ditentukan oleh waktu tertentu dengan pendapatan tertentu juga. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengelola P3K ini supaya betul-betul jadi SDM yang tangguh untuk mendidik dengan kurikulum, dengan orientasi yang diharapkan oleh pemerintah sama di semua tempat sehingga nanti tidak lagi ada misalnya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, kemudian ada guru yang terlantar, ada guru yang tidak terlantar. Karena itu memang ini menjadi pekerjaan rumah sehingga tidak berarti pindah ke pusat itu daerah melepas begitu saja karena di daerah itu punya warga negara yang sedang dididik. Nah, oleh karena itu, maka dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan, koordinasi pusat dengan daerah memang harus dilakukan secara intensif juga. Misalnya kalau daerah jalur ke atasnya kan Kemendagri, nah mungkin melalui Kemendagri itu juga terjalin hal-hal koordinasi dengan pemerintah di kementerian lain dalam konteks ini pendidikan dasar pendidikan. Nah, oleh karena itu Kementerian Pendidikan juga kan punya jaringan ke bawah juga. Sehingga dengan demikian sebetulnya kalau ini mau difungsikan mengenai tugas pokok dan fungsi dari pusat sampai ke daerah sebetulnya tidak terlalu berat. Yang berat itu kadang-kadang kemauan kita untuk mencoba menapaki prosedur yang ada, kemudian menggerakkan para guru supaya guru itu tetap semangat mengajar, tetap memperoleh penghasilan, jangan sampai dianaktirikan oleh jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, itu yang tidak boleh terjadi karena guru adalah sokok utama dalam pendidikan. Tidak ada guru, pendidikan bisa terbengkalai juga. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjadi lamban juga. Nah, ini hal-hal yang perlu disadari oleh semua sebetulnya. Tadi kan Prof sempat menjelaskan bahwa beban APBN sendiri tuh sudah banyak gitu ya yang ditanggung. Nah, tapi kalau terkait pemindahan beban gaji ke APBN ini, idealnya tuh diberlakukan untuk semua daerah atau memang seharusnya dikhususkan aja nih untuk daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang benar-benar kritis, mungkin 3T begitu, Prof? Yang pertama mungkin yang perlu tadi dikaji oleh pemerintah pusat adalah kemampuan keuangan dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau kemampuan pemerintah pusat itu mampu membiayai atau mendanai sampai yang hampir 1 juta guru kalau tidak salah PMP3K itu 955.000, yang paruh waktu itu 231,246 orang. Kalau pemerintah pusat mampu membayar itu semua,
bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ketika pemerintah pusat ternyata anggaran tidak cukup untuk mendanai itu semua, maka yang tadi dikatakan oleh Mbak itu, mungkin kita perlu kemudian menyisir mana-mana saja yang didanai oleh pemerintah pusat, mana-mana saja yang berkolaborasi dengan daerah mampu. Nah, karena kalau 3T itu kan dianggap sebagai daerah yang belum mampu, sehingga mereka harus dibantu sepenuhnya. Mungkin bukannya 3T saja, di daerah lain juga banyak yang daerah yang tadi kehabisan keuangan sehingga dia tidak bisa membayar pegawainya, bahkan ada telat bayar, kemudian ada tunda bayar, mungkin ada juga yang gagal bayar. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Sekaligus dalam konteks ini bagaimana pemerintah mengecek kondisi daerah seperti itu untuk kemudian mendorong daerah-daerah yang lemah itu bisa semakin mapan untuk bisa mendanai kebutuhan organisasi daerahnya itu sendiri. Oke, baik. Nah, Prof. Asep, ternyata di kolom komentar ini banyak juga sahabat kompas.com yang curhat gitu terkait dengan P3K Nakes ya gitu. Jadi gimana Prof. Asep sendiri melihatnya? Apakah bisa akhirnya dapat kebijakan seperti P3K guru ini tadi atau seperti apa, Prof? Kalau kita merujuk kepada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu kan ada kesehatan, ada pendidikan, dan daya beli kalau tidak salah. Berarti kalau begitu, Tritunggal ini menjadi hal yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kalau memang sekarang ini pemerintah ingin mendahulukan pendidikan karena ini dianggap prioritas, maka ini menjadi hal menarik dan angin segar bagi semua. Nah, untuk kemudian ketika ini sudah selesai tugas, kemudian sambil jalan, kemudian sambil dipersiapkan misalnya untuk tenaga kesehatan, ini juga menjadi hal yang penting karena ini Tritunggal. Jadi jangan sampai kesehatannya, pendidikannya diprioritaskan, kesehatannya buruk, atau daya belinya lemah. Nah, oleh karena itu Tritunggal ini sebetulnya adalah tugas negara untuk bisa dikembangkan agar pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, daya beli juga bagus. Nah, oleh karena itu maka pemerintah harus berpikir ketiga hal itu sebetulnya, sehingga kalau ini diperhatikan ketiga-tiganya, kemudian pemerintah secara bertahap untuk dari pendidikan ke tenaga kesehatan, ini menjadi hal yang sepatutnya demikian. Kalau tidak, berarti kan pemerintah tidak memiliki perhatian yang sama terhadap Tritunggal ini. Harusnya kan sama, kira-kira demikian, Mbak. Oke, nah kita sih sebetulnya sama-sama berharap ya Betul. semoga P3K Nakes ini bisa segera mendapatkan P3K Nakes Dan teknis juga gitu. bisa segera mendapatkan kabar baik seperti P3K guru ini Betul, begitu. supaya nanti ya seperti kata Prof. Asep gitu kan, seimbang gitu. Jadi nggak cuma pendidikan tapi juga kesehatan Tritunggal dan Tritunggal itu gitu tadi ya. gitu. Oke, terima kasih banyak Prof. Asep atas waktunya ngobrol di obrolan Sama-sama, sore Mbak. hari ini. Sehat semuanya. Sehat selalu, Amin. Prof. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Iya. Ternyata memang ini bisa jadi angin segar dan semoga sih bisa menjadi sebuah jaminan bahwa guru P3K nasibnya bisa lebih baik, nggak ada lagi tuh yang gaji dirapel, Betul. telat bayar gitu. Iya, jadi semoga ada perubahan baik lah ya untuk para guru honorer gitu kan ya, guru P3K dimanapun berada gitu. Dan akhirnya nanti ketika ini berhasil berkembang juga ke di aspek kesehatan dan juga Betul. yang Tritunggal itu tadi gitu ya Vivian ya. Setuju banget. Dan ternyata udah rame nih di kolom komentar kita ya sahabatkompas.com yang tulis komentarnya. Pertama dari siapa nih? Dari ANR katanya apa kabar yang masih honorer. Nah itu tadi juga udah kita bahas gitu ya update-nya ya terkait kebijakan baru yang dicanangkan oleh pemerintah gitu kan ya terkait kebijakan gaji yang digeser ke APBN itu tadi, dan juga sudah dijelaskan gitu opini dari Prof. Asep tadi gitu ya Vivian ya, semoga. Betul. Terus ada juga komentar dari Ais, tolong keadilan untuk sarjana pendidikan. Benar ya, ini untuk yang kuliahnya untuk menjadi guru, ini semoga dengan adanya tadi bisa jadi PNS, P3K bisa jadi PNS. Betul. Ini bisa jadi sebuah kesempatan juga untuk semuanya tuh rata lah gitu. Betul. Bisa menjadi guru dengan nasib yang baik. Betul gitu sekali. Selanjutnya ada komentar dari Tuan Krep.
katanya kok masih ada guru honorer gitu. Nah, ternyata jumlah guru honorer di Indonesia yang aktif mengajar itu lebih dari 237.000 loh, Vivian. Wow. Banyak banget ya. Jadi Luar sebenarnya biasa. memang Indonesia ini masih kekurangan guru juga ya, makanya akhirnya terpaksa ada status guru honorer itu gitu Betul. loh. Padahal pilar utama dari pendidikan tadi kata Prof. Asep adalah guru gitu Guru, kan ya. betul sekali. Terus juga ada komentar dari user. Nakes aja lebih parah gajinya. Ini ya makanya ya sedih banget gitu loh. Iya. Padahal nakes, guru ini jadi salah satu apa ya, kita tuh bisa hidup, Iya. suatu negara bisa maju kalau misalnya dua aspek itu tuh bagus Jadi gitu. sokongan kita Sokongan gitu pendidikan dan kan. kesehatan itu tuh jadi hal yang penting gitu. Ya semoga nanti ke depannya bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi gitu ya. Kebijakan-kebijakan Amin. diperbaiki, intinya jadi lebih apa ya, sejahtera lah ya kita Betul. semua gitu. Selanjutnya ada komentar dari Hati Yang Mulia. Katanya untuk para nakes P3K parah, waktu statusnya belum jelas juga. Ini ya yang jadi sedih juga ya. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Tapi kok masih aja sih urusan standar tadi Tritunggal itu yang hal paling dasar aja masih dipertanyakan kesejahteraannya gitu. Masih banyak yang perlu diperbaiki juga gitu. Betul. Kan ya ternyata. Nah terus kita juga nggak lupa nih sahabatkompas.com, kita ingin mengajak sahabatkompas.com semua dimanapun berada untuk bersatu padu dan mengulurkan bantuan bagi saudara-saudara kita di NTT. Betul, karena setiap donasi yang kalian berikan bukan sekedar nominal tapi juga bentuk harapan, kepedulian dan penguat bagi mereka yang sedang berjuang di sana. Betul. Karena duka NTT adalah duka kita bersama juga gitu ya. Jadi yuk bantu lewat link donasi di deskripsi video ini, atau sahabatkompas.com juga bisa langsung scan kode QR yang ada di layar saat ini. Betul, langsung aja di scan pakai kamera HP, terus ikutin aja segala tahapannya sampai bisa berdonasi gitu. Betul. Jadi semoga walaupun kita jauh gitu ya, walaupun tidak langsung hadir ke sana, tapi bantuan dan asa atau harapan kita masih tetap sampai ke saudara-saudara kita yang ada di NTT. Betul gitu. sekali. Oke, nah itu dia tadi ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal kepedulian dan juga berbagi nih, jadi inget nih satu program kerennya kompas.com, yaitu Jagat Literasi. Wow, ini yang beberapa kali masih sering kita mention terus gitu ya. Betul, karena programnya masih berjalan deh, gitu. bener, gak pernah bosan kita ngomong ini mulu gitu. Benar, karena setiap tahun ini kompas.com mengadakan Jagat Literasi ke beberapa daerah untuk membagikan buku dan sarana literasi ke anak-anak di daerah tersebut gitu ya, Vivian ya. Nah, Jagat Literasi ini tuh sebetulnya sudah dimulai ya. Jadi tim kompas.com ini sudah ada yang ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Makanya untuk lebih lanjut kita sudah terhubung nih dengan jurnalis kompas.com. Di sini ada Siska Natalia. Halo Siska. Halo Mbak. Oke, gimana Siska kabarnya di sana? Baik Mbak. Baik, sehat ya Siska ya? Baik, kami satu tim semuanya sehat. Oke, ini posisinya nih Siska lagi di mana nih? Di tengah sawah nih kelihatannya ya? Iya, jadi emang kami habis dari sekolah kita menikmati pemandangan sawah yang mungkin jarang ya untuk di Jakarta. Siska, boleh dong diceritakan seperti apa sih antusiasme masyarakat gitu kan ya, khususnya anak-anak dan pelajar terhadap kegiatan Jagat Literasi yang Siska dan tim lakukan gitu di Mataram, NTB. Oke, baik. Antusiasmenya tuh sangat tinggi. Jadi waktu tim kami baru sampai ke sekolah, anak-anak tuh sudah menyambut. Terus ada juga yang salim, terus ada yang nanya kayak, Kak nanti kita dapat buku. Terus bahkan di SD Negeri 38 Mataram tadi yang baru kami kunjungi, anak-anak tuh sudah sangat antusias dengan membawa meja karena mereka tahu akan mewarnai. Mereka juga bawa pewarna, krayon. Jadi mereka tuh sangat tinggi antusiasnya, dan mereka juga sangat curious ya. Jadi mereka tuh banyak bertanya, terus mereka juga menunjukkan keinginan untuk membaca karena waktu diberikan cerita, mereka benar-benar membaca yang sambil diucap gitu, konsentrasi. Karena biasanya kan anak-anak tuh fokusnya sedikit rendah, tapi di sana tuh mereka dari awal sampai akhir tetap mengikuti kegiatan dengan sangat semangat.
Sejauh mana sih Siska, kemudahan akses gitu terhadap buku dan bahan bacaan di sana gitu? Apakah memang masih menjadi persoalan bagi anak-anak di daerah Mataram ini? Nah, oke. Meskipun di sini kota ya, kota Mataram, tapi, ada beberapa sekolah yang ironisnya karena di tengah kota, tapi akses untuk buku, perpustakaan, itu tuh masih kurang. Contohnya seperti sekolah yang baru tadi kita kunjungi, SDN 38 Mataram. Karena dulu tuh ada banjir di sini, yaitu bulan Juli 2025, sekarang tuh perpustakaannya masih penuh lumpur. Jadi buku-bukunya tuh, hancur, banyak yang sudah dibuang juga. Jadi perpustakaannya sekarang tuh masih masih tidak bisa digunakan. Jadi udah setahun penuh nih, udah setahun lebih, anak-anak ke sekolah tuh tanpa ada perpustakaan, kayak gitu. Jadi mungkin literasinya juga, terganggu lah. Mereka tidak punya akses tempat untuk, membaca, kayak gitu. Oke, berarti walaupun letaknya ada di kota, tapi ternyata masih ada beberapa sekolah yang memang punya keterbatasan akses gitu ya untuk Betul. literasi. Nah, Siska, gimana sih respons para guru dan juga orang tua serta harapan mereka gitu setelah kunjungan tim Jagat Literasi datang ke Mataram? Oke, jadi tim kami juga sempat bertanya ke beberapa orang tua dan juga guru-guru nih, apa sih yang mereka inginkan dari program ini, ekspektasi mereka dan juga harapan untuk kedepannya. Jadi mereka tuh harapannya Jagat Literasi tuh, tetap ada dan lebih sering juga mengunjungi dan bahkan ada yang meminta jangan, hanya sekali, mereka tuh pengen sering dikunjungi, kayak gitu. Terus bahkan anak-anaknya aja, eee nanya tuh, "Kak, kapan-kapan ke sini lagi ya?" Kayak gitu. Belum lagi, ada sosok inspirasional nih di SD yang kemarin kami kunjungi, yaitu SDN 125 Mataram. Nah, dia juga punya program yang untuk mendukung literasi untuk anak inklusi. Jadi mereka juga meminta, untuk dukungannya untuk anak-anak inklusi yang mungkin punya kebutuhan khusus juga nih, kayak gitu. Jadi mereka sangat antusias juga, dengan program ini dan mereka juga berharap, dengan adanya Jagat Literasi mengunjungi sekolah-sekolah tersebut, tingkat literasi dan minat anak untuk membaca tuh lebih tinggi. Jadi untuk memotivasi lah, untuk jadi trigger untuk mereka tuh, lebih ingin untuk membaca, untuk meningkatkan literasi juga, gitu. Oke, tadi Siska sempat menceritakan bahwa setahun yang lalu itu, memang di Kota Mataram terjadi banjir begitu ya. Tapi selain tadi Betul. ada tantangan, mungkin karena, sekolahnya Bencana? terkena banjir Mhm. begitu akhirnya perpustakaannya juga jadi rusak, ada kondisi mungkin, hal-hal lain nggak sih yang menjadi tantangan agar literasi di Mataram ini tuh, berkembang begitu? Karena kami sudah mengunjungi, 2 sekolah yaitu SD, tantangannya itu mungkin mereka tuh, kurang menarik gitu kalau melihat buku. Jadi mereka tuh lebih ingin buku-buku yang bergambar dan ceritanya lebih ringan, kayak gitu. Mungkin kan kalau buku pelajaran sekolah tuh, textbook ya, kayak gitu. Dan aku juga sempet nanya anak-anak, mereka tuh lebih suka membaca buku yang lebih berwarna, yang ada gambarnya, kayak gitu. Oke. Oke. Ini jadi penasaran deh, Siska sempat ngobrol atau wawancara anak-anak di sana nggak sih? Terus ada hal menarik apa dari hasil mungkin ngobrol dan berinteraksi bersama? Oke, tadi di sekolah, SDN 38 Mataram, aku sempat nih ngobrol sama anak-anak dan aku tanya cita-citanya jadi apa, dan banyak dari mereka tuh bercita-cita jadi guru. Nah, kayak gitu. Jadi mereka tuh emang ingin, eee, mempunyai banyak buku untuk membaca juga, jadi sebenarnya keinginan itu ada, cuman karena perpustakaannya tidak ada, bukunya juga terbatas kayak gitu. Jadi, ya emang akan lebih sulit gitu untuk mendapatkan literasi yang mungkin dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lebih punya privilege lah. Oke, Wah, ada luar yang sampai biasa. sedih nggak sih Siska ketika mungkin tim dari Jagat Literasi ini, Mhm. selesai gitu berkegiatan di sekolah-sekolah tersebut? Tadi ada anak yang sampai membuat surat kecil, terima kasih gitu ke salah satu tim kami, kayak gitu. Dan digambar juga tuh ada rumah, ada awan, ada bunga, kayak gitu. Jadi emang mereka juga sangat menerima kami di sana dan sedih lah untuk, ya kan kapan lagi nih kita akan bisa memantau perkembangan anak-anak tersebut.
Oke, luar biasa. Seru ya dengarnya ya. Dan semoga kegiatan jagat literasi yang dijalankan oleh Siska dan juga tim bisa benar-benar membawa manfaat dan dampak baik lah ya untuk anak-anak yang ada di Mataram NTB khususnya. Betul, dan semoga juga bisa sering-sering datang gitu kali ya. Sering-sering ada kegiatan seperti ini gitu. Oke deh, terima kasih banyak Siska atas laporannya. Berarti ini Siska bakal sampai kapan nih di Mataram? Kami akan di Mataram sampai hari Jumat. Jumat, baik. Semoga lancar terus sampai hari Jumat kegiatannya dan bisa sampai di Jakarta lagi kembali dengan selamat. Terima kasih banyak Siska dan tim. Semangat terus jagat literasi. Semangat literasi. Oke. Wah, luar biasa. Oke, sahabat kompas.com, sebelum kita akhiri obrolan newsroom hari ini, kita juga mau ajak berdonasi lagi gitu kan untuk kegiatan jagat literasi itu gitu kan. Betul. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya, kompas.com ini kan selalu mengadakan jagat literasi dan berbagi akses lah ya, berbagi harapan juga untuk anak-anak yang memang memerlukan bantuan untuk memperluas aksesnya terhadap literasi gitu. Betul ya, Vivian, banget, karena setiap anak itu memang punya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun ini antara mau namun tapi jadi nami ya. Namun sayangnya nggak semua anak ini punya akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Iya, dan bersama ekspedisi Kata Kenyata 2026, sahabat kompas.com bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi Anda. Betul, karena setiap kebaikan yang sahabat kompas.com ini berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan ini nih para adik-adik kecil kita yang akan menjadi penerus bangsa ya. Iya, jadi mewujudkan generasi emas Indonesia di masa depan. Betul sekali. Gitu. Jadi yuk sahabat kompas.com ikut donasi dengan cara scan QR pada poster atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Dan donasi ini nanti akan ditutup pada akhir September. Betul, gitu ya. jadi masih banyak kesempatan. Kalau mau berdonasi setiap hari juga akan lebih baik ya. Kita tunggu nih bantuan baik, tangan-tangan baik dari sahabat kompas.com. Betul sekali. Oke, sahabat kompas.com, pantau terus update-nya di kompas.com dan juga di sosial media kita tentunya, yaitu di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan juga YouTube. Betul, dan jangan lupa untuk selalu saksikan obrolan newsroom setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube-nya kompas.com. Ya. Saya Sarvina Vivian. Dan saya Sekar Hayu beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.